Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Gofloki TV. Di video kali ini, outdoor gear review ini, saya akan mukbang, tes rasa juga ya. Ini adalah makanan backpacking meals ya, atau makanan outdoor gitu dalam kemasannya. Di sini ada beberapa brand. Ya, ini ada brand dari Amerika ya. Ada 3 dan ada brand lokal juga dari Bandung, dan ada ini brand dari Jepang ya, berapa brand ini. Di video ini saya akan masak beberapa backpacking meals ini atau backpacking food ya, atau ya bisa juga sebagai emergency food ini. Beberapa backpacking meals ini bisa langsung dimasak ya ke dalam kemasannya. Ya, tinggal menuangkan air panas ke dalam kemasannya ini, dan ada satu yang nggak bisa, ini harus di dalam masting ya, masak backpacking mealsnya ini. Jadi ini semacam nasi ya, jadi harus masaknya menggunakan masting ini sambil dipanasin. Sedangkan yang lainnya, backpacking meals lainnya ini bisa masaknya di dalam kemasannya ini langsung ya, jadi tinggal tuang aja air panas ke dalam kemasan ini dan tinggal tunggu beberapa menit ya, sekitar 15 menit, dan bisa langsung dimakan ya. Backpacking meals atau backpacking food di produk ini kategorinya rice and bean, jadi kebanyakan memang ya beras nasi gitu ya. Backpacking meals ini adalah hydrate foods ya, atau makanan yang diolah melalui pengolahan, ada dari dehydrator food ya, dan ada dari proses freeze dry ya. Jadi yang dehydrator food ini ya semacam mesin ya, pengolahannya tuh menggunakan mesin yang suhu dalam keadaan panas ya, suhu panas, untuk melalui proses pengeringan ya. Proses pengeringan ini juga ya untuk sebagai bahan makanan agar lebih awet juga sih pastinya, dan jadi intinya sih buat mengurangi kadar air ya, atau yang menghilangkan kadar air di dalam kemasan sehingga lebih awet gitu. Dan yang freeze dry juga sama, modelnya, pengolahannya juga ya semacam itu. Teman yang freeze dry ini pembekuan ya, pembekuan yang bertujuannya untuk pembekuan agar di makanan itu kadar airnya bisa berkurang ya, atau nggak ada kadar air lagi. Jadi intinya sih sama pengeringan juga agar makanan lebih awet juga gitu. Ya, jadi tetap rasa dan lain sebagainya itu masih ada, cuman yang menghilangkan kadar air aja. Intinya kedua proses ini salah satunya ya, ini untuk mengurangi kadar air di dalam makanan gitu. Jadi makanannya kering gitu. Ya, saya nggak tahu yang mana antara proses ini, tapi ke antara beberapa brand ini prosesnya yang mana gitu yang dipakai ya, kurang lebih ya seperti itulah. Dehydrate meal ya. Selanjutnya saya akan mukbang dan tes rasa juga, mana di antara semua brand ini yang paling enak gitu. Nah, nanti akan saya urutin beberapa yang enak menurut saya. Jadi keuntungan kelebihan dari backpacking meals dehydrate meal ini ya, proses pengeringan tadi ya bisa lebih tahan lama ya. Contohnya seperti yang dari brand Amerika ini ya, Mountain House. Ini kadaluarsanya lama banget. Saya belinya tuh kalau nggak salah semuanya ini 2 tahun lalu lah gitu, kurang ya, sekitar 2 tahun lalu. Dan ini tuh kadaluarsanya lama banget. Ini kadaluarsanya sampai April 2049 ya. Jadi saya beli itu mungkin udah 30 tahun kali ya, ini kadaluarsanya baru 30 tahun. Sedangkan yang ini kedua yang lama, ini ada Backpackers Pantry ya, brand Amerika juga ya. Ini tuh kadaluarsanya 2025. Saya belinya 2 tahun lalu, berarti ya pas saya awal beli ini kadaluarsanya sekitar ya 6 tahun kemudian lah ya, 5 tahun kemudian. Dan yang lainnya rata-rata sih ya, kadaluarsanya itu sama sih 4 tahun 5 tahun gitu juga. Yang dari brand Jepang ini ada dari Monbel ya. Dan ya beberapa ada yang 2 tahun juga, ada yang lokal ini ya paling 2 tahun setahun lah, yang dari Hatch It ini. Dan saya akan jelasin ya
satu-satu brand dari Amerika ya. Ya ini brand Amerika, ada 3 brand ya, made in US ya semuanya. Ketiga ini yaitu adalah Backpacker Pantry. Ini beans and rice. Ya ini sama ya, nasi dan ada kacang-kacangan gitu juga. Selanjutnya ini adalah dari brand Mountain House. Ini salah satu brand yang ya enak sih ya, dan terkenal juga di Amerikanya. Ini saya bilang tadi yang best kadaluarsa itu lama banget ya, 2049. Ya berarti saya dari awal saya beli itu udah ya berarti sekitar 30 tahun kadaluarsanya gitu. Ini yang rasa chicken fried rice. Ini good to go. Ini tahun ini sih, ini 2022 gitu lah. Jadi makanya nih saya akan coba juga 3 nih brand dari Amerika ya. Backpacker's Pantry, Mountain House, dan Good to Go. Dan ini brand dari Indonesia ya, Hit bacanya. Ada 2 ini. Ini yang nasi putih instan. Ini pasti ini pada suka lah nasi putih mah. Instan, praktis, simple ya. Tinggal buka kemasan, tuangkan air dan masak. Praktis gitu masak nasi putihnya, tanpa takut gosong kalau masaknya di mesin ini ya. Dan ini hit juga dari Mexican, rasanya Mexican beef rice. Ini saya penasaran nih, tapi ini masaknya harus menggunakan mesin ya. Jadi nggak bisa masak langsung di dalam kemasannya ini gitu. Jadi nanti ini dulu yang akan saya tes masak dan makan juga ya. Tes rasanya gimana sih, enak apa enggaknya. Ini brand dari Bandung ya, made in Indonesia, dan ini benar-benar keren sih. Selanjutnya ini ada 3 brand dari Jepang ya, made in Japan, yaitu ada dari Onishi. Ini dari brand Onishi. Ini tuh rasa wakame gohang tadi. Dan selanjutnya ini ada 2 dari brand Monbel ya. Tapi nanti yang saya coba yang ini dulu nih, yang garlic ini nih. Kalau ini nggak saya coba ya, jadi saya salah satu aja. Ini Monbel garlic ya, nasi gitu ya. Dan yang terakhir ini sepertinya enak sih, ini dari brand Satake. Ini ya ada nasi dengan apa ini, udang gitu lah ya, ebi ya gitu. Ini ada Satake, Monbel, dan Onishi. 3 brand dari Jepang ya, made in Japan. Untuk kadaluarsanya ini juga lumayan lama ya. Saya beli ya sama sih semuanya ini sekitar 2 tahun yang lalu, tapi baru sekarang ini saya mau makan dan mau saya tes rasa juga semuanya. Yang untuk brand dari Jepang ini kebanyakan 2024 dan 2023 kadaluarsa, jadi sekitar kurang lebih ya 5 tahun ya dari saya awal beli makanan ini gitu. Yang ini udah saya buka, udah saya coba dikit ya, dan rasanya lumayan enak juga dari Onishi ya tadi ya. Ya jadi saya akan mulai masak dan pastinya agar tahu ya tes rasa mana yang enak gitu. Dan saya mulai dari brand Indonesia dulu, dari Bandung, yaitu dari Hit ya. Nah saya akan mulai dulu dari Hit Mexican Beef Rice. Ini dia Hit Mexican Beef Rice, nasi daging sapi ala Meksiko. Ini yang akan saya coba pertama kali masak. Masukkan air 300 ml dulu ya. Dan tinggal 100 ml air lagi ya. Jadi ini sudah 300 ml air ya. Langsung aja dimasak. Nah jadi seperti ini yang didapat ya dalam Hit Mexican Beef Rice ini. Ada bumbu-bumbunya. Di sini ada 2 silika gel. Ini dikeluarin ya. Ini ya silika gel ini semacam pengawet atau ya itulah pengering gitu. Jadi seperti ini ya. Di dalamnya ada nasi,
Dan ini apa ini? Saya jamur ya, kering gitu. Ya, jadi seperti ini yang di dalamnya. Bumbu-bumbunya tadi 3 ini ya, yang di dalam kemasan ini. Ya. Seperti ini. Sudah kosong semua. Selanjutnya tinggal ditunggu ya. Oh ya, masukkan semua bahan dan bumbu sambil ya diaduk rata dengan api yang kecil. Bumbu-bumbunya sudah masuk semua ya, ketiga bungkus tadi, dan sekarang sambil diaduk perlahan dengan api yang kecil. Tutup mesinnya dan tunggu selama 15 menit ya dengan api yang kecil. 15 menit lebih. Dan saya akan matikan apinya. Dan akan buka. Ya, jadi seperti itu. Udah masak ya. Nah, jadi seperti ini. Heat Mexican rice. Selanjutnya saya akan masak ini. Heat nasi putih instan. Ya, ini caranya simpel ya, karena kemasannya dimakan langsung di dalam kemasan ini. Tinggal ya tadi dibuka dan dikeluarin silika gel dan oxy free-nya. Tuang 400 ml air ke dalam kemasan ini dan tunggu 15 menit dan siap disajikan. Oke, saya mulai masak airnya dulu ya. Dan ya, airnya sudah mendidih. Lanjut saya akan buka Heat nasi putih instan ini. Ini kemasannya seperti ini ya. Oh ya, ini soal kemasannya. Kemasannya itu bahannya dari aluminium foil gitu ya. Dan di sini ada ziplocknya gitu. Jadi fungsi ziplocknya ini ya untuk misalnya mau dimakan lagi setelah udah dimasak ya. Mau dimakan nanti, misal kenyang ya. Jadi ini bisa ditutup lagi rapat biar nggak tumpah gitu. Dan juga bisa untuk biar panasnya lebih tahan lama ya. Makanya aluminium foil dengan ziplock ini itu kemasan yang bagus buat makanan jenis ini gitu, jenis dehidrasi ini. Ya, di dalamnya itu sudah ada itu ya, silika gel dengan oxy free-nya. Dikeluarin dulu silika gel dan oxy free-nya. Ada 2 gitu. Jadi seperti ini ya. Nasinya ini saya tuang ke cups ya biar lebih jelas. Ini nasi tapi dehidrasi gitu. Jadi ya makanya tinggal di tuangin air panas 15 menit udah jadi nasi gitu. Ini benar-benar nasi yang dikeringin sih gitu ya. Jadi kadar airnya udah nggak ada, jadi dia mengecil gitu. 400 ml air panas. Sudah semua. Ya, seperti ini. Setelah itu tinggal ditutup aja ziplocknya yang rapat. Dan kita tunggu selama 15 menit. Udah 15 menit ya. Langsung aja saya buka kemasannya. Ini seperti ini ya. Wih, udah jadi nasi nih, beneran nasi. Sepertinya kelihatannya enak nih. Tapi ini sepertinya buat 3 porsi ya. Ini kalau saya sendiri kayak, pasti lebih kebanyakan. Yang tadi, yang Mexican rice itu lebih kompak, lebih dikit isinya. Ini banyak banget. Dan saya akan cobain deh. Ini dikit dulu, enak kan nih. Seperti ini ya. Dan ya emang nasi ini. Lumayan enak nih. Jadi masak pakai bahan kemasan aluminium foil ini dengan ziplock ya, sangat ngebantu banget. Dan nanti misalnya ini nggak habis ya,
atau mau dimakan nanti malamnya atau sorenya atau kapannya, tinggal di ziplock ini aja yang rapat, ya udah nggak akan tumpah gitu, simple. Saya akan nikmati backpacking meals ini dari Hit ya. Ini tadi yang Mexican rice ya, seperti ini. Sepertinya enak sih. Selamat makan. Rempah-rempahnya berasa banget dan sedikit pedas, dan ini benar-benar enak banget sih. Ada dagingnya juga. Dan ada jamurnya juga. Itu benar enak sih. Sebetulnya saya akan bandingin dengan yang nasi putih instan dari Hit ini ya. Ya seperti ini. Dan ini penuh ya. Ini 3 porsi ya. Kalau sendiri sih ya paling bisa buat 2 kali makan kali ya, atau 3 kali gitu. Jadi ini benar-benar banyak dan berat bersihnya itu 200 gram ya. Nasinya seperti ini. Ini memang nasi. Nasi seperti biasa dan enak juga. Walaupun ya nggak pulen ya, cuman ya enak lah ini mah, masih enak. Tinggal ditambah lauk pauk ya, pakai nugget atau apapun itu, biar lebih nikmat gitu makannya. Tapi ya kalau masak nasi daripada takut ntar gosong ya, atau nasinya gimana, matangnya nggak pas atau kurang air atau gimana, masak nasi pakai Hit nasi putih instan ini juga sangat worth it banget ya. Simple, praktis, dan enak. Beneran nikmat, enak loh ini. Sangat hangat ya, apalagi tambah lauk pauk pasti lebih enak. Ini kalau saya lebih milih antara dua ini ya, karena ini cuma nasi putih aja ya, ya pastinya lebih nikmat ini sih, Hit Mexican rice tadi. Karena banyak rempah-rempahnya, berasa bumbu-bumbunya itu ya. Ada dagingnya juga, ada jamur. Ini benar-benar lebih nikmat sih. Ya soalnya ya berasa tadi ya. Bumbu-bumbunya juga pas. Ini dia backpacking meals dari brand Amerika ya. Di sini ada backpacking meals dari Mountain House. Ini freeze dry. Ya, proses pengeringannya freeze dry ya, pembekuan itu. Ini rasanya chicken fried rice with vegetables. Yang ini ditunggu 10 menit. Just add water. 144 gram beratnya ya. Dan nanti saya pas tes masaknya, ya paling saya pakai 200 gram aja ya, karena ini termasuk banyak ya, 2 kali serving penyajian. Jadi kalau buat sendiri banyak makan gini pasti kenyang. Ya caranya sama seperti yang tadi ya. Di kemasan ini bisa langsung dituangin air panas. Ya tinggal ditunggu sekitar 10 menit atau 15 menit ya, sambil ziplocknya ditutup. Itu sudah bisa langsung disajikan ya, dimakan. Tapi karena untuk makan tes rasa baking meals kali ini, saya akan pakai itu ya, Trangia Mestin ini. Ya jadi saya akan ambil sedikit lah dari baking meals Mountain House ini. Oh ya, yang ini tuh cukup lama juga ya, paling lama sih saya bilang kadaluarsanya, best expirednya itu sampai 2049. Dan ini saya belinya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan ini yang paling lama sih, karena dia pengeringannya freeze dry ya, mungkin ngaruh juga sih, lebih lama. Selanjutnya ini Good to Go, brand Amerika juga ya, dan ini juga ya
terkenal juga ya. Saya searching di media sosial. Good to go, real food, real adventure. Ini yang rasa bibimbap. Bibimbap spicy Korean mixed rice with sesame, carrot, and spinach. Ini beratnya 95 gram ya. Ini rata sih makanan backpacking meals ini lightweight ya, ringan. Good to go ini. Saya akan masak langsung ya di dalam kemasan ini. Karena ini kemasannya kecil ya. Selanjutnya ini yang terakhir ya, yang dari brand Amerika. Ini Backpackers Pantry. Ini yang rasanya Louisiana Red Beans and Rice. Jadi emang semuanya nasi ya, rice gitu. Buat kategori di konten backpacking meals kali ini. Ini sama 2 kali serving. Jadi saya akan ambil sedikit aja ya buat tes rasanya, makannya. Ini beratnya 170 gram. Dan sama ya, masak air, boiling water, masukin 600 ml ya kalau makannya full segini, dan tunggu sekitar 15 atau 20 menit dan siap disajikan dimakan ya. Yep, dan saya akan mulai masak duluan. Good to go bibimbap ini ya. Saya akan langsung masak di dalam kemasannya ini. Saya buka dulu gimana bentuk makanannya ya. Nah, sini ada ziplocknya ya, pasti ada ziplock kemasan model seperti ini. Nah, seperti ini. Wah, ini enak sih. Wanginya enak banget sini. Dan sepertinya sedikit pedas ya. Oh ya, sini juga ada namanya spicy Korean ya. Pasti lumayan pedas sedikit lah. Nah, ini dia oxy-free-nya atau silika gelnya ya. Ini dibuang dulu ya, jangan. Ada satu sini. Ini semacamnya pengawet juga, pengering gitu. Sebenarnya ini udah awet ya, karena proses ya, kalau nggak freeze dry, dehydrate meal gitu ya, pasti sudah awet. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Wanginya nih juara sih. Sangat kelihatan enak banget. Saya tuang sini nih. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini ada kacang-kacangan, nasinya ya, rice-nya, berasnya. Ini sudah tumbuknya kayak ya, bumbu-bumbunya dengan ya red beans-nya sudah kering seperti ini ya, sudah disatu dengan bumbunya. Jadi nggak ada lagi wadah bumbu lainnya ya di sini. Yap, langsung aja saya akan masak air dulu ya, boiling water. Dan langsung ditutup ziplocknya ini biar panasnya cepat merata ya di kemasan yang aluminium foil ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, tinggal ditunggu sekitar 20 menit dan baru siap disajikan. Sambil nunggu yang lain, saya mau masak air dulu ya buat Mountain House ini dan backpacking meals dari Backpackers Pantry ini. Kalau yang untuk 2 ini saya masaknya sedikit aja ya, saya tuangin di dalam kemasan Bookhood bag dari Knok ini dan di Mestin Trangia ini ya. Nah, karena ini porsinya 2 kali serving ya, jumbo. Jadi kalau saya sendiri makan pasti kenyang sih. Udah mendidih ya. Oke, selanjutnya saya akan buka Mountain House freeze dry
chicken fried rice with vegetables. Ini kelihatannya enak banget sih ini beneran. Kelihatan nggak tuh? Ini scramble egg-nya gede banget. Dan ini tadi ya rice-nya, nasinya dengan scramble egg. Ini kelihatannya enak sih ini. Oh ya, dan ini bumbunya sudah nyatu semua ya dengan nasi dan scramble egg-nya. Tapi di sini nggak ada intinya ya, apa namanya? Oh ya, ada nih oxy free-nya atau silika gelnya. Ya, pengering makanan sih ya, disebut pengawet juga lah. Ya, lebih tepat ini buat pengering ya, jadi biar makin awet di makanan ini. Jadi itu aja nih, ini beneran enak sih kelihatannya ini. Karena lebih enak sih ini. Enak sih ini kelihatannya beneran. Ini ada beansnya juga ya. Ini scrambled egg-nya yang gede gini ya, telurnya. Aduh, enak nih kelihatannya nih. Dan bumbunya juga padat, full gitu ya, banyak. Ini ada sayur-sayurannya ya, vegetables nih ya. Saya nggak tahu ini apa, mungkin ada wortel atau yang lainnya. Dan saya masukinnya ke sini ya. Dan tinggal dituang air panas. Oh, ini air panasnya 200, ya kurang lebih 200 ml lah ya. Diaduk dulu bentar. Dan saya tutup. Ya, ditunggulah sekitar 15 menit kali ya. Selanjutnya saya akan buka dan masak air dulu ya buat Backpackers Pantry ini. Selanjutnya saya akan buka packing meals dari Backpackers Pantry ini. Louisiana Red, beans and rice. Sepertinya enak juga nih kelihatannya ya. Langsung aja ya. Ini dia dalamnya, kelihatan nggak? Ini ada oxy free-nya atau silika gelnya, dikeluarin dulu ya. Ini bumbunya juga sama, sudah nyatu ya dengan ininya. Cuman ini bumbunya kayak kurang banyak gitu ya, beda dengan Mountain House tadi. Atau nggak tahu tuh. Ya, jadi seperti ini ada nasinya dengan beans ya, red beans, kacang merah. Sama seperti Mountain House tadi. Cuman Mountain House itu sudah dikasih banyak bumbu ya. Kalau di sini bumbunya, di bagian bawah ada ini bumbunya. Bumbunya di bawah ini, jadi harus dekatan nggak nih? Harus diaduk-aduk dulu ya. Ya, jadi seperti ini. Oh ya, jadi ini bumbunya ya, kelihatannya. Bumbunya ada di bagian paling bawah dan harus diaduk dulu sih biar merata. Jadi ya, ada nasi dan kacang merahnya yang udah kering. Ya, selanjutnya saya langsung aja. Saya akan masak ya di dalam kemasan Knock Book Food Bag ini ya. Karena ini kemasan buat makanan seperti ini. Oatmeal juga bisa, sereal. Saya akan masukin makanan backpacking mealsnya. Ini dibukanya perlu 3 jari seperti ini ya. Dan tinggal dituangin semuanya. Ini bumbunya ya, kelihatan ya, banyak juga. Dan tinggal dituangin air panas sekitar 150 ml. 100 ml kurang lah. Ya, seperti ini.
dan tinggal ditutup ya, dan kita ditunggu sekitar 15 menit lah, seperti ini ya dari dalam. Sudah 15 menit ya, saatnya dibuka. Wih, kelihatannya enak ini. Ya, aduk-aduk dulu. Enaknya disajikannya pas sangat hangat ya. Nah, seperti ini nih. Nasi dengan kacang merah. Nah, ini masih ada sedikit air ya. Nah, di kuahnya gitu. Lumayan pedas ya. Ini ya. Banyak ini. Nah. Selanjutnya saya coba makanan yang lain. Ini yang dari Good To Go bibimbap. Spicy Korean mixed rice with sesame, carrots, and spinach. Enak nih. Selanjutnya saya akan coba dari Mountain House Backpacking Meals. Freeze dry chicken fried rice with vegetables. Seperti ini ya. Yang paling favorit saya sih di sini tuh ada scrambled egg ya. Di freeze dry gitu. Ini kayak lebih kental sih dibanding yang Good To Go tadi. Ini ada daging ya, sayurnya juga. Wortel gitu atau apa nih, kacang hijau ya. Yang kuning ini ada dagingnya juga dikit kecil ya. Dan yang kuning ini telurnya, scrambled egg-nya. Saya suka bumbu yang ini. Dagingnya juga pas. Enak-enak. The best ini, the best. Ini enak banget ini. Bumbunya nggak tahu kenapa pas banget ya. Meresap. Emang ini kayak bumbu ya, bumbunya banyak banget di pas tadi dibuka tadi ya. Sayurnya juga banyak, ini ada dagingnya juga dan telurnya. Favorit saya, ini telur ya. Mantap sih ini, juara. The best ini. Selanjutnya saya coba yang lain ya. Nah, ini yang terakhir, Backpacking Meals dari brand Amerika. Itu dari Backpackers Pantry. Louisiana Red Beans and Rice, sama aja ya. Cuman tadi itu lebih ke rasa daging ayam yang Mountain House. Yang ini saya nggak tahu nih ada daging apa. Sepertinya sama ayam juga mungkin ya. Nggak ada dagingnya sih ini. Nggak ada. Jadi ini ya lebih ke nasi dan kacang merah. Tadi ya saya sudah masukin ke Knockbook food bag ini. Tinggal dibuka aja. Kalau yang ini airnya udah meresap ya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak nih? Kacang merah yang ini sih gede-gede ya. Nah, ini kacang merah dengan nasi. Ini kacang merahnya juara sih, lebih gede dibanding yang Mountain House tadi. Kalau soal rasa gimana nih? Enak ini. Tapi kurang apa ya? Ini karena nggak ada daging kali ya, atau tapi ini lebih ke vegan kali ya. Jadi yang suka yang vegan cocok banget nih makan ini. Karena emang isinya ya sayuran dan nasi ya. Seperti tadi ya, kacang merahnya lebih dominan sih sama nasinya. Dari ketiga backpacking meals dari brand Amerika ini, dari brand Good To Go, Mountain House, dan Backpackers Pantry, favorit saya yang paling enak adalah yang rasa ini ya, chicken fried rice dari brand Mountain House. Ini nomor satu paling enak sih ini.
Ini nggak tahu kenapa saya suka banget ya. Karena bumbunya banyak banget ya, kaya, jadi rich lah bumbunya. Jadi rasanya juga lebih umami, lebih enak ya. Banyak juga kondimennya, ada ada sayur, telur, ada dagingnya juga kecil ya. Sayur itu seperti wortel, kayak ya pasti ada sedikit red beansnya ya atau apanya gitu ya. Dan yang paling favorit saya ini ada telurnya sih ya, scrambled egg yang kuning ini yang gede, itu benar-benar enak sih. Jadi selain bumbu tadi ya, kondimen makanan yang ada di sini itu bumbunya itu lebih kental ya dibanding yang lain gitu, lebih enak aja. Yang kedua yang enak ini nih dari brand Good To Go ya, karena satu lagi karena faktor bumbunya juga, jadi seasoningnya dapat ya, sama dengan Mountain House ini juga. Seasoningnya tuh pas banget ya buat ya lidah orang Indonesia gitu ya. Jadi ini sama dengan seperti tadi ya, Hit dari Indonesia tadi, dari Bandung. Ini bumbunya enak gitu, berasa. Dan ini sedikit lebih pedas ya dari Good To Go. Dan ini red beansnya lebih banyak ya dibanding dengan ini nih, Backpackers Pantry. Bumbunya seperti apa ya? Sedikit lebih pedas lah, sedikit lebih pedas. Tapi enak gitu. Ya cuman di sini nggak ada daging ya kalau nggak salah tuh. Ini cuma ada nasi, bawang, ya garam sedikit, garlic, ya gitu-gitu aja. Ini buat vegan nih masih oke lah ya, jadi cocok karena nggak ada dagingnya gitu. Ini sama ada bayamnya juga, mantap nih. Nomor 2, nomor 3-nya ini dari brand Backpackers Pantry. Karena apa ya, ini cocok banget buat vegan juga, cuman saya kurang suka karena bumbunya kurang ya, ini kurang seasoningnya menurut saya gitu, kurang banyak gitu dibanding dua brand outdoor yang ini seperti ini nih. Tapi ini nasi dan kacang merahnya lebih dominan, lebih banyak gitu. Ini sama ya, nggak ada daging juga ya, buat vegan cocok banget ini. Kurang sedikit seasoning aja sih ya, bagi yang kurang suka garam atau ya semacamnya, ini cocok banget ya dari brand Backpackers Pantry. Nah, mirip-mirip lah dengan Good To Go ya rasanya, cuman ya Good To Go lebih banyak bumbu aja, seasoningnya jadi lebih berasa gitu. Ini lebih dominan kacang merahnya gede-gede ya dari Backpackers Pantry ini, jadi ya rasanya lebih nikmat ya. Kalau untuk sayur lainnya nggak ada sih ini ya, cuman yang dominan ya cuman kacang merah dengan nasi aja udah. Yang paling bumbu-bumbunya seperti garam, ada sedikit gula gitu-gitu aja sih, garlic ya. Ada sedikit tomat juga. Nah, gitulah. Ini nomor 3 ya. Jadi yang the best sih dari Mountain House ini. Mountain House freeze dried chicken fried rice with vegetables. Enak banget beneran yang ini. Kalau enak ya. Ini kalau salah harga sih, kalau dibanding ya, kalau nggak salah pas beli itu lebih mahal ini ya. Saya lupa harganya tuh berapa. Lebih mahal ini. Yang ini kedua nih, kalau soal harga ya, ini lebih murah Good To Go sih ya, mungkin karena kemasannya lebih kecil ya, dan ini 1 kali serving, mungkin 1 kali penyajian aja. Iya benar, karena beratnya juga cuma 95 gram, sedangkan yang lain beratnya itu hampir 144 gram, ada yang 170 gram, jadi lebih double lah dibanding ini. Jadi harga juga kalau nggak salah ini yang lebih mahal ya, ini nomor 2 nya, nomor 3 paling murahnya. Kalau soal rasa sih Mountain House juarain sih ini, lengkap, ada telur, ada sayur, ada nasi, ada daging, komplit dah, the best pokoknya ini. Brand dari Amerika satu ini the best, juara ya. Selanjutnya saya akan masak
tes rasa Baepeking Mills brand dari Jepang. Ada 3 ya brand yang nanti saya akan masak. Ini dia Baepeking Mills brand dari Jepang ya, made in Japan. Di sini ada dari brand Monbel, yang ini dari brand Onishi, dan satu lagi ini dari brand Satake. Yang ketiga ini termasuk Baepeking Mills favorit ya, banyak juga dijual di toko-toko outdoor yang ada di Jepang. Dan emang pasarnya ini buat pasar Jepang aja sih, karena pakai bahasa Jepang semua. Baepeking Mills ini di kategori rice ya, nasi ya, dan ini ada beberapa rasa juga, varian rasanya yang berbeda. Untuk yang Monbel ini Gariku Risotto. Ini brandnya Monbel Risotto ini ya. Nah, garlic itu bawang putih, di nasi rasa bawang putih gitu. Di sini sih di komposisinya itu ada ekstrak ayam gitu ya. Dia ada perisa ayam juga di bumbunya gitulah. Dan ini sepertinya enak sih. Oh ya, dan semua Baepeking Mills ini 1 kali serving ya. Nah, beratnya juga tuh ringan ya, 85 gram. Yang lainnya juga ya kurang lebih segituan. Dan ini kompak ya ukurannya, kemasannya. Dan kemasan yang semua Baepeking Mills ini bisa langsung dididihkan ya, air panas di sini gitu. Langsung dituang ya, dimakan di sini gitu, di dalam kemasan ini. Jadi ya karena kemasannya juga bahannya full ini ya, di dalamnya aluminium foil gitu. Nah, langsungnya saya buka nih. Oh ya, dan ini ya untuk kadaluarsanya ya kurang lebih sama, sekitar 4 tahun ya. Ini tuh 2023, yang lainnya 2024 dua ini. Nah, saya mau mulai dulu dari yang Monbel ini ya. Ini ada ziplocknya. Ini di dalamnya dikeluarin dulu ya. Ini ada oxy free atau silika gel gitu. Saya juga ya itulah. Ya semacam pengawetnya gitu, pengeringnya. Jadi ya jenis Baepeking Mills ini ya kalau nggak freeze dry ya dehydrate meal ya pengeringannya. Sini kemasannya bagus ya, kalau Jepang itu kadang detail gitu. Jadi sini dijelasin ada batas-batas pengisian airnya juga. Jadi kalau airnya berlebih ya otomatis rasanya mungkin bumbunya tuh kurang jadi apa ya? Jadi hambar gitu atau gimana? Jadi kurang enak gitu. Jadi untuk batas airnya juga diberitahu gitu, batas maksimal air sampai setinggi makanan ada dalam ini gitu ya, nasinya. Ini seperti ini nih, saya keluarin aja ya. Jadi ini dia nasinya. Ini sudah bumbunya sudah masuk ya, sudah nyatu dengan nasinya ini. Nasi yang dikeringin, ini ada ekstrak ayamnya juga, ada ya sayur-sayuran kecil-kecilnya ini. Ini rasa bawang putih sih, penasaran kayak enak. Jadi seperti ini ya nasinya yang dikeringin. Selanjutnya saya akan bahas yang ini. Ini dari brand Onishi. Ini sudah saya buka ya. Jadi saya cobain rasanya. Sekarang pingin nyoba lagi. Ini Onishi no Wakame Gohan. Ini brandnya. Wakame itu rumput laut ya. Berarti kalau dalam Baepeking Mills ini rumput laut yang kering berarti ya. Rumput laut dan nasi. Ini yang hijau-hijau ini rumput lautnya. Sama ya penyajiannya, tinggal diseduh air panas saja dan ditunggu sekitar ya 10 menit atau 15 menit ya. 15 menit di sini. Dengan 160 ml air. Oh, di sini ini sudah ada sertifikat halalnya ya. Yang lainnya sih tadi belum sepertinya. Nggak apa. Jadi ini ada nasi dan wakame aja sih. Ya, dan bumbu-bumbu yang gitulah. Jadi ini ibaratnya seperti nasi aja sih ya. Nasi seperti ini dapat. Dan di dalamnya itu sudah dapat sendoknya juga. Jarang-jarang sih makanan instan di Jepang dapat sendok seperti ini ya. Jadi seperti ya pop mie gitu ya. Oh, ini dalamnya ini ya
silika gelnya atau oxy-free-nya. Made in Japan loh ini. Nah, jadi seperti ini di dalamnya yang didapat. Nah, ini seperti ini nasinya ya. Ini lebih ke nasi dan rumput laut yang kering gini ya. Jadi sepertinya ini nggak ada bumbu sih ya. Dia emang nasi dan rumput laut lah gitu aja. Jadi rasanya ya sama seperti nasi biasa dengan wangi rumput laut seperti ini gitu. Ada gurihnya dari rumput laut. Gitu aja sih. Saya tuangin aja dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Wakame itu sudah nyatu di nasi-nasinya ini. Dan ini kering dan ini nggak ada bumbu ya. Benar, ya udah nasi dengan wakame-nya nyatu gitu. Rumput lautnya dengan nasinya nyatu. Di kemasannya juga bagus ya, sudah ada batas air gitu, kelihatan dari sini ya. Jadi simpel gitu, nggak perlu kita ngira-ngira berapa ratus mililiter lagi batas-batasnya. Jadi ya setinggi nasinya itu juga sama. Oke, gitu aja. Selanjutnya yang terakhir. Ini dari brand Satake ya. Pairia Gohang. Ini buat kalau ingin nasinya baking mealsnya ini kering ya, nggak ada kuah ya segini cukup. Tapi kalau pengen ada sup nih, sup pairia, ada kuahnya di yang biru ini batasnya. Ini bisa kering, bisa pakai kuah. Nikmat sih pastinya, ini ada batasnya ya, seperti ini. Penjelasannya jelas banget. Satake Majiku Raizu. Nah di sini kelihatan ya, ini apa yang didapat. Ini ada ebinya, udangnya ya. Ini nasi seperti nasi kuning ya, kelihatan nggak tahu. Jadi yang komposisi sini tuh ada udangnya ya, ada wijennya, goma, ya ada daging ayamnya juga ini, ada wijennya gitu lah, ada gandumnya juga. Nggak tahu apa kan, bukanya dari sini. Seperti biasa ada ziplock lagi ya di kemasannya ini. Nah seperti ini nih. Dan dapat sendok lagi ya bener ya, supung. Dapat sendok di kemasan. Wah ini banyak sih. Wah itu udangnya tuh kelihatan banget gede-gede gini. Widih, cakep nih. Enak sih ini pastinya nih kelihatannya. Ada udang yang kuning ini seperti, ini bukan telur sih ya. Sini kalau tamagonya nggak ada sih, tapi nggak tahu nih yang kuning ini apaan nih. Tapi di komposisinya sih nggak ada telurnya. Tuh. Ya ada batasnya, yang merah itu buat yang kering, yang kalau yang pingin ada supnya, ada kuahnya, airnya pastinya dilebihin ya. Nah gitu ada batasnya. Oh ya ini oxy free nya atau silika gelnya dikeluarin dulu. Langsung aja saya tuangin ya. Nah. Nih sendoknya berbeda dengan Onishi tadi. Nah seperti ini. Ini kalau sendok sih, kalau enaknya makan ya pakai yang sendok ini dari Banana Master, ini lebih panjang dan ininya gede diameternya. Jadi seperti ini nih. Nah bersamalah dengan ini, dengan Onishi tadi. Cuman ini banyak lauknya lah, ada udangnya gitu kan. Jadi ada daging ayam kecil juga deh kayaknya. Tadi dijelasin di komposisinya. Tapi kalau bumbu ini kayaknya nggak ada bumbu apa gimana ya? Nggak ada bumbu seperti dari brand Amerika gitu. Iya sini kayak nggak ada bumbu nih, nggak tahu nih yang apa nih yang merah-merahnya. Yang kecoklatan, merah kecoklatan. Udah gitu aja sih. Selanjutnya saya akan masak air ya, dan akan menuangin ke semua ketiga brand baking meals ini. Ini kelihatannya enak sih, ini yang ebi ini dari Satake. Saya tuangin ke, ini saya ini dulu deh ke yang Monbel.
Ya, udah sampai batasnya ya. Selanjutnya ini yang dari brand Onishi. Ini nasi dengan rumput laut kering. Ya, ini diaduk-aduk dulu ya biar rata. Ini yang wakame gohang ini, rumput laut dengan nasi ini wanginya berasa banget sih. Wanginya kuat, wangi rumput lautnya. Selanjutnya yang terakhir, saya pingin ini jadiin sup ya, yang satake ini, biar lebih nikmat. Nah, itu ada batasnya yang sup. Nah, airnya lebih banyak sih. Ya begitu. Seperti ini ya. Ini kalau kemasan aluminium foil dengan ziplock ini sangat kebantu banget ya. Jadi lebih simple, praktis, dan tinggal ditunggu kurang lebih ya selama 15 menit lah. Baru setelah itu siap disajikan. Udah 15 menit ya. Dan sekarang akan saya coba satu persatu. Baekpaking meals atau sukuseki gohang, makanan instan ya, dari nasi, dari brand Monbel ini dulu nih. Gariku Izota, garlic rasa bawang putih ya. Langsung aja saya buka ziplocknya. Seperti ini nih. Wanginya enak sini. Beneran, wangi bawang putihnya berasa banget. Ini ada nasi dengan bawang putihnya ya. Diaduk dulu bentar. Seperti ini nih. Enak seperti ini. Ini ya. Saya coba. Enak sih ini, beneran. Ternyata ada bumbunya juga, berasa, jadi nggak hambar gitu. Ini tadi ya paling rasa bumbu bawang putihnya lebih dominan. Ini emang rasa bawang putih ya. Spoonnya atau spork itu yang panjang seperti ini ya. Kalau pakai yang pendek seperti ini susah ya. Dan pasti kena tangan gitu ya. Seperti ini. Sesuai ya seperti di gambarnya. Gambarnya tinggal dikasih bawang goreng atau seledri gitu. Selanjutnya saya review yang wakame gohang dari Onishi. Ini cuma nasi dan rumput laut aja. Tadi sendoknya ini ya. Ini kalau pakai sendok ini nggak tahu nih. Kayak kurang nyaman kali ya, kurang gede. Tapi ini bagus sih. Ya makanan instan sudah ada sendoknya. Jadi nggak perlu lagi kita bawa sendiri ya. Nah seperti ini ya. Ada nasi dengan wakamenya, rumput laut. Enak banget. Nggak ada bumbu ya. Jadi cuman rasa gurih dari wakamenya aja, rumput lautnya. Nasinya enak juga sih ini. Sedikit pulen gitu. Enak ini nasinya beneran. Jadi nggak hambar-hambar banget gitu. Yang bikin wangi dan jadi nikmat itu gara-gara wakamenya ini ya, rumput lautnya. Wakamenya juga banyak kan. Enak sih ini. Walaupun nggak ada bumbu ya. Ini sepertinya nggak ada bumbu. Kalau saya lihat tadi nggak ada ininya, cuman nasi dengan wakame aja. Enak. Selanjutnya saya akan coba dari brand Satake ini. Satake Paella Gohang. Ini saya yang supnya ya, yang pakai kuah. Jadi kan tadi saya lebihin airnya sedikit. Seperti ini nih. Sepertinya enak nih. Beneran wangi udangnya udah. Penasaran, langsung coba aja ya. Jadi seperti ini.
Jadi seperti ini ya. Ya apa ya, semacam cabai tapi nggak tahu juga saya merah ini. Nah ini ebinya nih. Ebinya jadi kecil gini. Tadi ebinya kayak gede sebelum dimasukin air panas. Ini pastinya ebi beneran ya, udang beneran. Kita cobain nasinya. Ada seasoningnya sedikit, ada bumbunya sini ya sedikit ya. Kebanyakan brand backpacking meals atau backpacking food dari brand Jepang itu kebanyakan emang bumbu tuh nggak begitu kuat ya. Jadi mereka tuh lebih suka mungkin makanan yang kurang garam atau kurang seasoning seperti ini sih. Jadi lebih sehat pastinya ya. Jadi mereka bahan-bahannya gitu, kalau makanannya ngemanfaatin dari rasa bahan-bahan yang udah ada gitu. Misalnya udang kan ada rasa manisnya sedikit, nah itu juga. Sebenarnya nasi juga ada manisnya sih, rasa manisnya gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai bumbu, pakai ya semacam sedikit garam atau gula gitu ya, buat menambah seasoningnya. Jadi ini udah enak sih, nasi dengan udang. Di ketiga backpacking meals kategori nasi ini ya, atau sokuseki gohang, makanan instan nasi. Saya nomor satunya nih yang paling enak itu kesini nih, jadi satake peria gohang. Ini enak banget beneran, udangnya berasa dan seasoning itu ada bumbunya sedikit sih. Jadi nggak terlalu hambar, ada ya rasa, mungkin rasa dari udangnya kali ya, sama nasinya nggak tahu pakai apa, kayak lebih enak aja ini. Dan ada sayuran juga sedikit ya. Nah, yang kedua dari brand Monbel ini, Monbel risotto, Gariko risotto, masih ada bumbunya ya, berasa banget, enak gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir dari Onishi ini, Onishi no Wakame Gohang, ini nomor 3 ya, karena bagi saya personal ya, lebih suka makanan yang ada seasoningnya gitu, yang ada ya sedikit rasa ya mungkin manis atau asin gitu. Kalau wakame ini gimana ya, tengah-tengah gitu, asin nggak ada, manis kurang gitu, jadi kurang dikit-dikit gitu. Jadi emang ya, tapi kebantu dari rasa rumput lautnya jadi lebih enak gitu. Jadi ini nomor 3 dari Onishi. Untuk nasinya ya, untuk nasinya dari ketiga brand ini Jepang bikinnya enak banget sih. Jadi nasinya lebih pulen, lebih apa ya, bisa dibilang nggak terlalu pulen sih, lebih enak aja gitu, sedikit pulen kali ya bisa disebut, karena masih lengket gitu, dibanding dari brand Amerika dan dari brand Indonesia tadi ya. Ini nasinya lebih enak aja. Beda emang, dari teksturnya juga, rasanya ini nasinya emang nasi Jepang banget ya ini. Jadi kalau yang pernah makan nasi di Jepangnya yang kayak gini seperti nasinya. Nih untuk nasinya semuanya ini enak banget ya. Jadi penilaian saya tadi dari bumbunya aja, rasanya ya seperti seasoningnya gitu ya. Makanan backpacking meals ini sangat berguna banget ya buat yang suka kegiatan outdoor ya, outdoor activity gitu. Yang nggak mau ribet, pengennya simple, tanpa harus masak bawa bahan makanannya yang cepat membusuk atau lain sebagainya. Ya ini tinggal bawa backpacking meals dalam kemasan ini aja. Tinggal bawa tadi ya kompor, ya kompor apapun lah, gas. Yang pasti harus ada air gitu ya. Air mendidih, tinggal tuangin, tunggu 15 menit dan siap disajikan dimakan. Simple, praktis. Apalagi yang nasi ini nih simple nih, dari brand Heads It ini. Ini nasinya juga enak sih. Ini buat 3 porsi ya. Jadi buat 2 hari ya, bawa ini 2 cukup lah. Jadi nggak takut gosong gitu ya pas masak, di mestin nasinya gitu. Jadi cocoknya selain outdoor activity ya, seperti buat camping, hiking, trekking, bikepacking, backpacking, car camping dan lain sebagainya. Ini juga sangat berguna backpacking meals ini untuk emergency food. Ya, jadi nggak tahu ya keadaan emergency gimana. Jadi makanan seperti ini sangat berguna sekali sih di saat darurat ya. Dan karena berfungsi sebagai emergency food juga, makanan di saat darurat, makanan ini juga kadaluarsanya rata-rata lama ya. Ada yang tadi, kecuali yang Heads It ini
itu sekitar 2 atau 3 tahun lah ya, ada ya kurang lebih lah setahun 2 tahun lah buat yang brand Indonesia ini. Yang lainnya sih rata-rata lama ya, apalagi brand dari Amerika ya. Tadi ada yang sampai kadaluarsanya tuh 30 tahun kemudian sejak awal beli gitu. Dari 30 ada yang ini, ada yang 5 tahun, 6, ada yang 5 tahun, 6 tahun ya, 5 tahun. Dan kalau yang Jepang ini rata-rata di 4 tahun ya, 4 atau 3 tahun, 4 tahun ya rata-rata kadaluarsanya. Jadi kadaluarsa selama itu ya antara 1 tahun sampai paling lama tadi 30 tahun itu sangat ya berguna juga ya. Jadi buat disimpan di lemari sebagai makanan darurat itu sangat worth it lah, sangat berguna gitu saat darurat. Ya, jadi segitu aja ya. Intinya semua makanan backpacking meals ini enak sih, makanan instan ini enak. Ya tinggal kebiasaan kitanya aja sih, kalau sudah biasa makanan seperti ini pasti enak sih jadinya gitu bawaannya. Apalagi kan capek-capek kan pas melakukan kegiatan outdoor di luar, nggak mau ribet, ya pengen instan ya ini jawabannya. Makanan instan backpacking meals ini. Intinya sih makanan ini semuanya yang saya review ini enak, udah itu aja. Ya jadi sekian review atau lebih ke mukbang kali ya. Mukbang makanan food, makanan outdoor atau backpacking meals buat outdoor activity dan emergency food kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Dan sekarang saya akan ngabisin beberapa sisa yang masih ada. Selamat makan.